azza wa jalla wal hidayatil haqqir rahmanir rahim. Liridho illah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini kepencet. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ulama, para ustadz, para hujjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa, yang mudah-mudahan selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta seluruh jajarannya, dan juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa bersyukurnya kita yang diberi waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat hadir di tempat yang berbahagia ini untuk menambah iman Islam kita, ketakwaan kita, dengan menambah ilmu yang mudah-mudahan kita dapatkan ilmu yang nafi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas tentang sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barangkali juga sudah sering kita dengarkan dalam kajian-kajian,
tapi juga mungkin ada yang belum pernah mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'atul la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak berkenan untuk memandang kita, melihat kita. Bahkan kalau bahasa sekarang mungkin kita ini dicuekin. Kan gak enak kalau dicuekin. Kita datang dibiarin aja, dilihat enggak, ditanya enggak, misalnya. Nah nanti ada 7 golongan yang oleh Allah tidak akan dipandang di hari kiamat. Wala yuzakihim, dan juga tidak akan disucikan, tidak dibersihkan dari dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu lahum udkhulun nara ma'ad dakhilin, dan Allah memerintahkan kepada mereka 7 golongan tadi itu, kata Allah, masuklah kalian ke dalam neraka bersama ahli-ahli neraka. Jadi sudah tidak dipandang oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan oleh Allah diperintah masuk ke dalam neraka bersama para ahli-ahli neraka. Ini mudah-mudahan kita ini tidak termasuk. Amin. Tapi Ya Rabbal Alamin. kalaupun nanti ada yang termasuk, jangan tersinggung. Jadikan ini bahan muhasabah. Berarti kita punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa 7 golongan itu? Al-fa'ilu wal maf'ulu, yakni al-liwatatu. Yang pertama, orang laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenis, yaitu homoseksual. Homoseksual ini bukan homo sapiens, bukan homo solvensis, bukan orang-orang purba, itu bukan. Orang yang memang menjadi pelaku-pelaku homoseksual. Na'udzubillahi min dzalik. Nah sekarang ini kan kita ngeri apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena pernah terjadi di masa-masa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ini betapa banyak kelompok-kelompok gay, orang-orang homo, yang bahkan mereka punya klub, bahkan terang-terangan. Bahkan lebih bahayanya lagi, atau bahkan lebih menyedihkan lagi, sekarang banyak negara yang mengesahkan undang-undang memperbolehkan perkawinan sesama jenis. Bukan cuman homo, sekarang ini lesbi juga banyak. Kita bayangkan betapa beratnya masa yang dihadapi oleh Nabi Lut alaihi salam. Yang kala itu umatnya banyak orang-orang yang homo, yang suka sesama jenis. Sampai kemudian ditemukan yang namanya Pulau Sodom. Pulau Sodom ini kalau kita lihat di YouTube-nya rame, bekasnya mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan sesama jenis itu Allah jadikan sebagai contoh. Jadi sebuah peradaban yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu musibah besar, dengan meletusnya gunung Merapi, di mana ditemukan mereka yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela.
Nah ini perbuatan yang sekarang banyak dilakukan oleh orang yang tadi sesama jenis. Padahal ini yang nanti akan menjadikannya tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah akan langsung perintahkan supaya masuk ke dalam api neraka. Ini yang pertama. Wa naqihu yadahu. Yang kedua, orang yang kawin dengan tangannya, yaitu orang yang melakukan onani. Ada satu lembaga survei, ini survei dunia. Survei ini menyimpulkan dari sekian banyak orang yang disurvei, ditanya apakah pernah melakukan onani, 99% jawabannya pernah melakukan onani. Ini nggak usah tersinggung, pokoknya kalau memang kena ya kita nanti sama-sama tobat, sama-sama tobat. Walaupun saat ini ya, hukum onani itu banyak ulama yang menyimpulkan demi menghindari dosa yang lebih besar, misalnya dosa zina. Jadi supaya tidak berzina, melampiaskannya dengan onani. Itu artinya melakukan dosa yang kecil dibanding dosa yang besar. Tapi tetap dalam hadis ini, orang yang melakukan onani itu ancamannya nanti tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga tidak akan disucikan. Artinya dari dosa-dosanya dia tidak akan dibersihkan. Dan dia juga akan langsung diperintah masuk ke dalam neraka bersama para ahli neraka. Wa nakihul bahimati, dan orang yang mengawini binatang. Jadi orang yang kawin dengan binatang. Kan sekarang ini kayak malah justru jadi tren. Bukan cuma laki-laki, perempuan juga ada yang melakukan perkawinan dengan binatang. Nah ini sesuatu yang jadi pelajaran bagi kita, bahwasanya Allah menciptakan kita laki-laki dengan perempuan. Nah ini supaya kita menikah mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni. Jadi kalau kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, ingin jadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus menikah. Jadi supaya kita menikah ini mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nakihul mar'ati fi duburiha, dan orang yang menggauli istrinya lewat jalur belakang, lewat jalur dubur atau anus. Ini larangan keras, karena itu bukan alat untuk berhubungan intim antara suami dengan istri. Bahkan sekarang ini kan bukan cuma lewat anus, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, misalnya melalui mulut istri. Nah, ini merendahkan istri dengan melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya, tidak selayaknya. Nah ini kita hindari perkara-perkara yang memang tidak seharusnya. Wa jami'ul mar'ati wa benatiha, orang yang menikahi seorang perempuan berikut anaknya. Jadi kalau kita menikah dengan perempuan janda, punya anak perawan, dua-duanya langsung dinikahi. Diborong dua-duanya.
Satu dapat dua. Nah, ini ternyata nggak boleh Pak Komandan, boleh jangan. Satu dapat dua. Pengen dapat bonus. Ternyata ini perkara yang sangat dibenci dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazani bihalilati jarihi, dan orang yang berzina dengan istri tetangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kadang-kadang perkara-perkara yang seperti ini seolah-olah dibuat tidak tabu lagi. Malah kadang-kadang orang yang melakukan perkara seperti ini ada rasa bangga. Padahal ini perkara yang sangat dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasabiqul mu'zi jarahu yu'linuhu linas. Orang yang menganiaya tetangganya dan disaksikan banyak orang. Dia menyakiti tetangga, menganiaya tetangga, padahal banyak saksi. Itu 7 golongan tadi orang yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya tidak dipandang, tidak akan dibersihkan dari dosa-dosanya, dan akan langsung dimasukkan atau diperintah masuk ke dalam api neraka. Tetapi ila ayatuba bisyurutiha, kecuali kalau dia benar-benar bertaubat dengan mengikuti segala persyaratannya. Dia artinya syarat-syaratnya dalam bertaubat itu diikuti. Di orang yang bertaubat itu pertama harus menyesal. Kalau sudah menyesal, jangan diceritakan. Tadi cerita, wah kebetulan kemarin itu istri tetangga begini begitu. Ini berarti nggak menyesal. Orang yang menyesal, dia akan menutup. Allah telah menutup aib kita dan kita harus menutupi aib kita sendiri. Jangan diceritakan. Jangan malah bangga, malah merasa bangga telah melakukan perbuatan dosa besar. Padahal ini dosa yang memicu musibah didatangkan. Coba sekarang kita lihat bagaimana musibah yang terjadi bisa memicu perang dunia ketiga. Kalau kita menganggap ini biasa, karena ini memang sudah waktunya perang dunia ketiga, sebetulnya enggak demikian. Tadi banyaknya maksiat-maksiat yang besar yang di zaman para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka telah diazab dengan musibah-musibah yang besar. Dan sekarang ini pelaku maksiat itu sudah mulai banyak yang terang-terangan melakukan. Misalnya tadi homo, para gay, orang-orang yang penyuka sesama jenis. Beberapa waktu yang lalu, waktu kita di Bali itu, driver kita ini cerita, sering beliau itu disewa sama kelompok gay tadi. Minta diantar ke hotel sana, minta diantar ke, mereka satu kelompok itu semua gay. Jadi driver tadi itu disewa. Kadang-kadang dia dalam satu hari nggak kemana-mana, cuma nungguin saja di hotel. Mereka pesta dengan alam mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu di Indonesia, apalagi di luar negeri yang memang lebih bebas lagi. Di pantai sekian ribu orang, semuanya gay, sama-sama penyuka sesama jenis. Itu yang memicu datangnya musibah. Baik itu musibah bencana alam ataupun yang sekarang terjadi perang yang bisa mengakibatkan perang dunia ketiga. Barangkali memang Allah akan memusnahkan pelaku-pelaku maksiat. Karena musibah itu diturunkan pertama sebagai ujian bagi kita yang beriman, taat kepada Allah, perintah-perintahnya kita laksanakan, larangan-larangannya kita tinggalkan. Kita diuji
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apa kemampuan kita dalam menjaga iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peringatan. Dengan adanya musibah itu kita diingatkan. Karena apa? Karena kadang-kadang iman kita meningkat, kadang menurun, kadang terjun bebas. Lepas terjun bebas ini Allah peringatkan kita. Karena yang namanya ujian itu ternyata bukan hanya kesulitan. Diuji dengan kenikmatan itu malah kadang-kadang banyak yang lupa. Waktu kita sulit, susah, kadang-kadang puasa, sholat sunnahnya banyak, malamnya qiyamul lail, zikirnya sampai sambil nangis. Ini saya curhat apa gimana? Ya pokoknya anggap aja begitu. Begitu dikasih nikmat, kadang-kadang jadi nyantai. Wah, semuanya sudah ada, hasilnya sudah ada. Jadi sholatnya nyantai, puasanya nyantai. Artinya nyantai ini ya nggak puasa-puasa gitu mas, nggak puasa-puasa. Malamnya juga nyantai, tidur aja. Nah ini nikmat, tapi malah justru menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya orang yang taubat yang kedua itu berjanji untuk membenahi dan memperbaiki diri. Kalau dosa yang dilakukan hanya berhubungan dengan Allah. Misalnya kita pernah meninggalkan sholat, pernah meninggalkan puasa, pernah melakukan maksiat yang tidak ada kaitannya dengan orang lain. Kita cukup bertaubat, berjanji membenahi diri supaya lebih baik. Tapi kalau sudah berhubungan dengan orang lain, seperti yang tadi dikatakan, berzina dengan istri tetangga, kan panjang urusannya. Bukan cuma taubat kepada Allah, minta maaf sama suaminya. Lah kan repot. Kan repot, ini urusannya kan nyawa. Ya tapi kan berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Harus ngomong sama suaminya, saya sudah melakukan zina dengan istri bapak. Bapak ridho atau tidak? Oh, kalau leher putus ridho, katakan begitu. Makanya jangan kita lakukan perkara yang menimbulkan dosa besar. Baru yang ketiga, syaratnya orang yang bertaubat, dia akan selalu berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dilakukan. Di semua perbuatan tadi, perbuatan yang tadi mendatangkan murka dari Allah, yang menjadikan kita tidak akan dipandang oleh Allah, 7 dosa tadi, kita benar-benar tinggalkan, dan kita akan benar-benar menjaga iman takwa sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah ini penjelasan tentang sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan Allah itu maha penyayang. Semoga dengan ampunan-ampunan Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita senantiasa dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman takwa kita senantiasa dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kemampuan untuk menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, mentauladani junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah juga mengampuni keluarga kita dengan menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Dan semoga Allah jauhkan kita dari segala musibah, bencana dan marah bahaya. Dan juga kita mohon kepada Allah agar negara yang kita cintai ini benar-benar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
negara yang aman, damai, tentram, sejahtera, penuh keberkahan, penuh rahmat, penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati nabiyullah Adam alaihi salam wa ila hadrati nabiyullah Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya wa Isa alaihi wassalam. Syai'un ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ard, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Nakib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabiyullah Khidir al-Baliya bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati kutub Rabbani wal Arifin Somadani Syekh Isa Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman. Syai'un ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ihwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah, khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
wa nawwir quburahum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayuli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi wa jasadihi. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran li ridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya azimal mu'azzam. Ya karimal mukarram. Ya azimal mu'azzam. Ya karimal mukarram. Ya azimal mu'azzam. Ya karimal mukarram. Ya azimal mu'azzam. Ya karim
عظيم المعظم يا كريم المكرم يا عظيم المعظم يا كريم المكرم يا عظيم المعظم يا كريم المكرم يا عظيم المعظم يا كريم المكرم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت الملك الحي القيوم اللهم أنت الملك الحي القيوم الحق المبين الذي لا إله إلا أنت يا الله أنت ربي يا الله أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور رحيم. Ya Allah, saat detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Dosa yang besar maupun yang kecil ya Allah, yang kami lakukan sengaja ataupun yang tidak sengaja ya Allah, yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi ya Allah.
Engkau maha melihat ya Allah, Engkau maha menyaksikan ya Allah, Engkau maha mengetahuinya ya Allah. Ya Allah, tanpa ampunan-Mu kemana kami bawa jiwa yang penuh dosa ini ya Allah. Tanpa ampunan-Mu ya Allah, kami tak akan sanggup menerima azab-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa istri dan anak-anak kami ya Allah. Dosa saudara-saudara kami ya Allah. Dosa guru-guru kami seluruhnya ya Allah. Dosa muslimin muslimat mukminin mukminat al-ahya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, pancarkan hidayah dalam batin kami ya Allah. Terangi hati kami dengan cahaya-cahaya-Mu ya Allah. Bimbing kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Bukakan pintu-pintu keberkahan bagi kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu rizki-Mu ya Allah. Mudahkan urusan dunia akhirat kami ya Allah. Untuk bekal ibadah kepada-Mu, lancarkan rizki kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu kasih sayang dan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau dambaan dan harapan kami ya Allah. Tanpa-Mu kami tak akan mampu ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu kami tak akan sanggup taat kepada-Mu ya Allah. Tanpa kekuatan dari-Mu kami tak akan sanggup menjalankan perintah-Mu ya Allah. Tanpa kemampuan dari-Mu kami tak akan sanggup meninggalkan larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkan kami untuk mengikuti tuntunan Rasul-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa taat kepada-Mu ya Allah. Yang mampu kembali kepada-Mu dengan keridhaan-Mu ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad awwalina wal akhirin wa salim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika wa qamarika abadan abada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan hilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.